dengan membacakan sholawat sifat, sholawat obat untuk hati dan jasad kami ya Allah. Sedang segar. Baik. Ya, dengan kompak. Kalian Masjid asli. makmur. Yang diulang. Dengan kompak. Masjid asli. Masjid asli. Indonesia. 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 Alif. Salawat Nabi Muhammad.
semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya mohon maaf sebelumnya meminta kepada Mukarram untuk mengisi tausiah sebelum subuh, karena setelah pada subuh saya harus ke Serpong, walaupun nggak nanya saya ngomongnya. Saya harus ke Serpong nanti, sementara malam minggunya harus ke Masjid Al Barokah di Cibejan, dan minggu pagi alhamdulillah insya Allah ya di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Cilengsi, yang kita tahu itu adalah pesantren guru kita almarhum Kiai Haji Aus Firdaus. Insya Allah semoga kita yang ada di sini bisa hadir besok dalam acara peringatan Maulid Nabi sekaligus haul beliau. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita adalah orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat ini dengan wasilah program atau kegiatan yang dijalankan oleh MTSD ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah diawali dengan berbagai kegiatan-kegiatan amal. Saya sendiri jujur saja, kalau diundang untuk mengisi di MTSD itu nggak tenang Pak. Semua alarm saya nyalakan semua, takut kesiangan. Setiap waktu dilihat jam 1, takut kesiangan. Biasanya enak aja subuh siap jam. Ini Masya Allah, jujur aja saya kagumkan beliau. Saya sendiri biasanya ya bangun kalau jam 3 memang bangun, tapi kan tidak seperti sekarang. Setiap waktu lihat tadi anak-anak sudah standby, jangan tidur ya, ada yang kalau datang mau kesiangan. Subhanallah. Alhamdulillah kita orang yang beruntung Pak, orang yang bahagia karena kita bisa melaksanakan sholat sunat terutama sebelum subuh. Kalau keutamaan sholat tahajud kita mungkin sudah paham sekali. Yang jelas kita kalau melihat kepada hadis baginda Rasulullah SAW, rakaatani qabla subhi khairun minan dunya wa ma fiha. Betul. Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bayangkan. Rakaat sebelum sholat subuh dibandingkan dengan dunia beserta isinya, itu lebih besar pahalanya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sholat sunat Pak. Belum lagi sholat fardunya. Betul. Kalau di Indonesia mungkin banyak orang-orang kaya, ya, konglomerat dan lain sebagainya. Itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan sholat sunat kita 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah, walau mungkin jujur kita akui, ya, tidak setiap malam kita sholat sunat, apalagi yang jauh atau kesiangan. Banyak saudara-saudara kita ya yang tidak mampu melaksanakan sholat sunat sebelum subuh. Coba kita lihat tadi waktu saya berangkat ke sini, semua motor yang bawa keronjong itu ramai semua. Bawa sayuran kemana? Pasar Cilengsi, betul kan? Mereka mencari nafkah. Ya, mereka mencari nafkah. Jam 2 sudah berangkat. Nah, yang pasti mohon maaf, bukan kita suudzon, ya. Mereka meninggalkan jangan yang sholat sunat, sholat fardu pun belum tentu. Ya belum. Coba aja kita kecil sih, ramai semua depan nama itu sudah flyover. Ya. Ini yang sangat ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis ada yang artinya begini, Rasulullah tidak khawatir
umatnya di akhir zaman musyrik atau menyembah selain Allah. Tidak. Kenapa? Karena terlebih sekarang di media berbagai macam cara orang menyampaikan dakwah. Berbagai golongan, terlebih maaf di luar ahli sunnah wal jamaah, dalam hal ilmu tauhid mereka sangat menekankan sekali, betul. Dalam hal tauhid, berbagai macam cara atau acara kegiatan dakwah disampaikan. Kalau istilah kita yang ceramah di berbagai macam, bukan saja golongan manusia, bukan. Ada juga golongan burung. Tahu nggak golongan burung? Mungkin ada ikut ceramah yang asli apa baik. Golongan pewayangan, ada Ki Arjuna, Arjuna muda, Pandawa 5, Kepot muda, segala macam turun tangan semua untuk dakwah, menyampaikan tauhid. Ada golongan makanan, mohon maaf ya, ada iwan saya, ya, ada Ki Sebelah, Ki Naskor, benar kan? Apalagi? Bahkan saya masih mikir sekarang nih. Malam ini ceramah saya 2 orang, saya dan satu lagi dari Bandung. Saya mikir datang jangan ya. Kiai Gledek Pak. Kiai Gledek. Ada saya baca iklan di brosur Kiai Edan. Yang Edan aja masih ceramah. Betul kan? Yang sangat menyedihkan Pak di dalam ceramah agama punten. Justru panitia kita kadang-kadang kebablasan. Mana kebablasan? Justru yang dilaknat oleh Rasulullah diundang ke acara maulid. Ada nggak? Punten maaf, bencong suruh ceramah. Betul nggak? Jelas-jelas Rasulullah melaknat orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya diundang suruh ceramah. Nah ini 12. Betul? Betul. Gak saya sebutkan daerahnya. Sekarang bencong laku suruh ceramah, masya Allah. Yang jelas-jelas dilaknat oleh Rasulullah suruh ceramah di acara mau ini berlawanan, sama seperti naik motor sen kanan belok kiri. Betul gak? Khawatir kita. Maaf, itu semua bagus. Oh, kiai golongan burung makanan supaya bagus, semuanya tujuannya baik untuk menyampaikan kalimat tauhid. Nah, justru yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah bukan hal mereka menyembah selain Tuhan. Apa? Mereka menjual akhirat demi dunia, mengorbankan akhirat demi dunia. Mereka berlomba-lomba mencari dunia sebanyak-banyaknya dengan tidak memperdulikan urusan akhirat. Coba bayangkan, ya. Ada orang yang menjual akidahnya, ya, dengan berbagai cara hanya untuk mengejar dunia. Betul nggak? Banyak. Contoh kecil aja ya. Ya, kalau mungkin istilah dalam dunia mistik ada yang ngikli dan sebagainya. Urusan akhirat. Contoh aja. Maaf, saudara-saudara kita yang hari ini, masya Allah, itu kan masih ada waktu ya. Orang itu kan berempat, Pak. Ada yang terbagi 4. Ada orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ada yang bahagia di dunia, rugi di akhirat. Ada yang rugi di dunia, insya Allah bahagia di akhirat. Ada yang rugi di dunia, juga rugi di akhirat. Mana orang yang bahagia di dunia dan di akhirat? Di dunia mereka kaya, mereka dermawan, kan mereka tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Mungkin di sini banyak orang yang kaya ikut berjamaah sini, alhamdulillah. Mereka di dunianya bahagia, segala kebutuhan terpenuhi, tapi mereka masih bisa melakukan ibadah kepada Allah. Betul.
Ada juga yang bahagia kerja tapi rugi di akhirat. Mereka meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang-orang kafir jangan dikata. Ini saudara kita. Banyak yang kaya tapi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Tidak ada harapan mereka di akhirat nanti. Ya, hartanya hanya untuk tubuh saja, hanya untuk berpoya-poya, tapi mereka mengabaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang mereka mungkin di dunia susah tapi di akhirat bahagia. Siapa? Mereka yang dengan sabar dengan kemiskinannya, ya, dengan segala kekurangannya, tapi masih mampu dan terus berupaya dan tekun atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin mereka bisa hadir bersama kita. Padahal kebutuhan mereka belum terpenuhi, tapi masih bisa melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat tahajud, bersilaturahmi dengan para alim ulama, para habaib dan sebagainya. Ini mereka mungkin di dunia tidak begitu bahagia, kekurangannya, kebutuhannya belum sepenuhnya terpenuhi, tapi mereka ada harapan untuk bahagia di akhirat. Yang keempat yang sangat rugi ini Pak, di dunia susah, cuma jual abu gosok, jangankan orang lain dia sendiri tidak berani makan, tidak bisa tangan. Sementara kewajibannya dia tinggalkan, betul? Apa yang mereka harapkan? Ya, coba apa yang mereka harapkan? Udah di dunia susah, apalagi di dunia maaf nih, cuma jualan ini apa tuh? Kalau mikir coek, kayak gini, tahu gak coek? Tempat nyambel yang dari batu. Kalau dua dia enak, bisa berimbang. Yang kasihan kalau udah yang bisa tinggal satu lagi bingung nanggungnya. Sementara mereka kewajiban yang mereka tinggalkan. Masya Allah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita berterima kasih. Saya pun berterima kasih, alhamdulillah masih bisa mengisi tausiah di acara MTSD ini, insya Allah. Walaupun tadi saya katakan ngantuk dan lain sebagainya, tapi insya Allah kalau orang lain mungkin ada kata santri begini, Pak Kiai katanya kalau tidur habis subuh katanya mengundang pakir gitu Pak Kiai ya. Itu menyebabkan pakir. Iya betul, nah tapi kalau buat Kiai enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa rezekinya dari kasih dia lanjut ya, makanya kalau kami ini tidur nggak apa-apa. Khusus Kiai itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih. Semoga kita semua yang hadir pada pagi ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan tahajud, derajat kita, kemuliaan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Yang hadir dan seluruh tim MTS yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad. Subhanallah, pada pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini Masjid Asli ini hari ini
sinarnya, cahayanya sampai ke Sidratul Muntaha. Amin ya rabbal. Karena Rasulullah bersabda bahwasanya Allah itu turun ke bumi di sepertiga malam. Bukan Allahnya turun seperti manusia, bukan. Rahmat Allah itu turun di sepertiga malam, dan dia menyinari orang-orang yang mulai sholat tahajud, baik di rumah ataupun di masjid. Sehingga orang yang tiga ujung, ini ujung kampung Bondol, dua ujung desa Jaya Sampurna, tiga ujung kabupaten Bekasi, ya, nyebrang dikit Bogor. Ini selamat di tiga ujung. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ini perdana MTSJ berkunjung ke Masjid Asni, ke Desa Jaya Sampurna, Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan mendapatkan kesan yang baik, karena insya Allah sholat subuh di sini 2 rakaat, di sono 2 rakaat, ntar besok 2 rakaat, ya. Kemarin 2 rakaat. Cuman ada yang berkesan, Pak. Ada yang berkesan. Biasanya di buat kita yang hati. Kalau kita lapar, kemana kita pergi? Kalau kita sakit, kemana kita pergi? Kalau ban kita bocor, kemana kita pergi? Begitu cepat kita punya pikiran connect kepada sesuatu yang kita yakini bisa menyelesaikan permasalahan kita. Ketika kita lapar, langsung connect sama warteg. Ketika ban kita bocor, langsung connect sama tambal ban. Kita begitu sadar di dalam diri kita bahwa yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah mereka itu semua. Tapi kadang-kala ketika kita punya masalah dalam hidup kita, kita belum ingat sama Allah. Artinya kita belum mengenal Allah sebagaimana kita mengenal tambal ban saat ban kita bocor. Kita belum mengenal Allah di saat perut kita lapar, kita datang ke warteg. Kita belum mengenal Allah sebagaimana kita datang ke dokter ketika kita sakit. Padahal kalau kita datang ke dokter, dokter tanya yang sakit apanya. Datang ke tambal ban akan tanya yang bocor. Tapi kalau kita datang kepada Allah, Allah gak bakal tanya masalah kita karena Dia Maha Tahu. Allahu Akbar. Makanya ada tahajud yang diadakan semacam ini, tujuannya agar kita bisa balik sama Allah. Kita kembali kepada Allah. Karena tadi Pak Kiai sudah nyampaikan, waktu yang paling mustajab adalah waktu di saat orang tertidur, kita berdiri laksana tiang-tiang masjid menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang tidur dengan kehidupannya, kita datang di masjid di rumahnya Allah bertahajud, bermunajat meminta kepada Allah. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil. Yang lagi seributan, yang asyik dengan tidurnya, yang lupa kalau masalahnya banyak, yang lupa kalau utangnya banyak, yang lupa kalau beban hidupnya banyak. Gumilai dan hilang. Bangun dong walaupun sebentar. Bangun walaupun sedikit, bangun. Ud'uni astajib lakum. Minta, aku akan kasih apa yang kalian berikan kepada Allah. Dan di sepertiga malam tahajud ini yang kita laksanakan, Allah turun. Ngapain? Hal minal mustaghfirin. Siapa yang pengen aku ampuni dosanya? Hal minal mustajibin. Siapa yang pengen aku ijabah doa-doanya? Siapa yang katanya punya hajatnya sedunia? Siapa yang punya masalahnya banyak? Ayo angkat tangan minta sama Allah di sepertiga malam. Munajat kepada Allah. Kita asyik dengan selimut kita. Kita asyik dengan tidur kita. Padahal masalah kita banyak. Naudzubillah min dzalik semuanya. Makanya yang hadir pada malam hari ini dengan tahajudnya ini, qad jitu, aku turun kata Allah. Siapa yang pengen
doanya diijabah. Kita minta sama Allah di sepertiga malam, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Kita tahu kita banyak dosa, kita tahu kita banyak masalah, kita angkat tangan di hadapan Allah, kita minta biar Allah ampuni dosa kita. Sebab hajat kita banyak ya Allah, namun dosa kita jauh lebih banyak. Kita orang yang lemah, kita orang yang banyak salah, tapi datangnya kita di tempat ini mudah-mudahan menghidupkan hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya ada. Wa minal laili, di sepertiga malam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah katakan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman. Kalau kau pengen derajat yang tinggi ya Allah, kau pengen dapat pangkat yang bagus, kau pengen dapat kerjaan yang bagus, kau pengen dapat kedudukan yang bagus, kau pengen rumah tanggamu bagus, kau pengen hubungan sama manusia bagus, fatahajjud bi, kerjakan itu yang namanya tahajud. Ma'ruf ya lahum min qurrati jazaan makanu ya'lamun. Kalian tidak akan pernah tahu hadiah apa yang aku berikan untuk mereka yang mengerjakan tahajud dan sedekah. Kita tidak pernah tahu. Ada satu ulama namanya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin ini yang ketemu orang ketawa, yang ketemu orang senyum, seakan-akan tetangga bingung. Imam Ibnu Sirin ini kayak orang gak punya masalah. Ketemu tetangga senyum, ketemu orang nyengir, ketemu orang kira, kok enak banget jadi ulama model begini nih. Gak pernah punya masalah kayaknya sama tetangga. Senang hidupnya. Sampai akhirnya tetangga pengen nyontoh beliau kayak begini. Tapi apa yang terjadi? Begitu tiba waktu malam, begitu tiba waktu tahajud, Imam Ibnu Sirin menghadap kepada Rabbul Jalla Jalaluhu ta'ala. Beliau menghadap kepada Allah, beliau menangis di hadapan Allah. Ngapain? Ka'annahu yaqtulu ahlul qaryah kullah. Tangisan beliau seperti habis ngebunuh satu kampung tadi. Kalau sudah menghadap kepada Allah di sepertiga malam, beliau tangiskan segala masalah beliau. Ka'anna yaqtulu ahlul qaryah kullah. Seperti habis ngebunuh satu kampung, tangisannya kepada Allah. Kita pagi senyum, kalau jalan kayak orang ditekuk mukanya. Kenapa banyak masalah? Kalau malam tidur kayak gak punya masalah. Kalau malam tidur kayak gak punya beban. Kalau pagi muka ditekuk, muka lecek. Kalau malam kayak gak punya masalah. Lihat ulama-ulama salihin, orang-orang saleh. Malam mereka hidupkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menja'alna minhum insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa contoh mereka orang-orang soleh yang menjadikan Allah di atas segala dan lebih kita. Dan biasakan doa kepada Nabi SAW menjelaskan Allah itu malu kalau ada hambanya yang di sepertiga malam mengangkat tangan, ya Allah, lalu diturunkan tangannya, Allah nggak ijabah. Allah malu kepada hamba-hamba semacam itu. Makanya kalau kita datang sepertiga malam mengerjakan tahajud, mudah-mudahan Allah ijabah doa insyaallah. Allah kabulkan segala hajat-hajat dia. Kita doakan mudah-mudahan MTSD dan MTSD diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya juga adalah masjid asli, Allah berkahi semuanya insyaallah. Allah akan derajatnya itu semua insyaallah. Saya datang dari Jakarta, mudah-mudahan kita datang ke sini. Karena Allah banyak hati dan kita kumpul bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berkati dirinya serta akhirat. Allah berkahi semua yang hadir. Dan ini belum kita menyampaikan. Setelah ini kita salat isya, berlaku ala haji dan umrah lagi. Diberikan hati kita berkah hadir dan mungkin dari derajat kepada Allah insyaallah. Yang bangun dari tempat ini Allah ridhoi kita semua yang hadir. Allah akan derajat kita semua yang hadir. Allah jadikan kita orang-orang yang dipilih sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Hal yang mahmud. وتقبل النبي عليه الصلاه والسلام من الشيخ والمفهوم من الصلاه والسلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.